Welcome to Tusbol Media. What the hell is going on down there? Halo semua Sobat Tusbol Media. Kita bakal review hasil dua match derby satu kota di dua negara Eropa. Kita awali dengan review derby kota Manchester di Inggris antara Manchester United vs Manchester City di Old Trafford Stadium. Manchester United bermain sangat fantastis, bermain sangat baik bagi fansnya yang subjektif menilai performa timnya. Akan tetapi fakta di lapangan Manchester United diobok-obok oleh rival sekotanya yaitu Manchester City selama 90 menit. 90 menit Manchester United bermain tanpa pola jelas, miskin kreativitas, tanpa nyali, bisa dilihat di statistik selama 90 menit hanya mampu menguasai bola sebanyak 32% bahkan hanya mampu menciptakan satu shot on target dan 3 shot off target. Entah apa yang salah, apakah karena Ole terlalu tertekan dengan kondisi atau karena Ole miskin taktik yang membuat performa tim hancur-hancuran. Di sini terlihat jelas jurang kualitas Ole dan Pep dalam melatih tim, padahal Ole diberikan skuad mewah. Kita lihat starting 11 pemain Manchester United yang diturunkan oleh dengan formasi 3-4-1-2, De Gea, Bailey, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw, Bruno, Greenwood, Ronaldo, dan starting 11 pemain Manchester City yang diturunkan Pep dengan formasi 4-3-3, Ederson, Walker, Stones, Diaz, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Foden. Dari babak pertama, Manchester City sudah menguasai pertandingan. Dengan high defensive line yang diterapkan Pep membuat pemain Manchester United tidak bisa berkembang dan tertahan di area lapangan mereka sendiri yang membuat Manchester City sangat mudah membuat peluang mencetak gol. Dan skor berubah di menit 7 setelah umpan silang Cancelo tersentuh Bailey yang membelokkan arah bola ke gawang Manchester United. Skor 0-1. Setelah gol Manchester United semakin tidak jelas pola bermainnya dan Manchester City semakin nyaman bermain. Hingga menjelang akhir pertandingan babak pertama permainan Manchester United semakin sulit berkembang karena Manchester City terus membombardir De Gea dengan tendangan dari pemain Manchester City. Hingga menit 45 Manchester City cetak gol jadi 0-2. Babak dua pertandingan dikuasai Manchester City untuk mempertahankan keunggulan, sedangkan awal babak dua Manchester United memasukkan Sancho menggantikan Bailey, formasi berubah jadi 4-2-3-1. Tetapi tetap aja penguasaan bola dikuasai Manchester City. Kesimpulan dari match ini, bahwa taktikal Pep sangat mampu diaplikasikan oleh pemainnya di lapangan yang bermain kolektivitas. Berbanding dengan Manchester United hanya bermain dengan individu pemainnya saja. So Ole out atau Ole stay? Dan menurut pandangan pengamat, skuad Manchester United ini diumpamakan seperti MotoGP tetapi ditunggangi oleh seorang driver ojek online. Apakah bisa melaju maksimal? So pasti tidak mungkin. Jadi masih haruskah tagar Ole out atau tagar Ole stay? Dan menurut pandangan pengamat, skuad Manchester United ini diumpamakan seperti MotoGP tetapi ditunggangi oleh seorang driver ojek online. Apakah bisa melaju maksimal? So pasti tidak mungkin. Jadi masih haruskah tagar Ole out atau tagar Ole stay? Game derby yang kedua, yaitu derby kota Milan asal Italia atau dikenal dengan Derby della Madonnina. Sesuai di video sebelumnya, pengamat memprediksi skor berakhir seri. Dan ternyata benar, pengamat akan ulas permainan kedua tim dini hari tadi. Kita mulai dari susunan starting line up yang diturunkan kedua tim. Dimulai dari tim tuan rumah. Tatarusanu, Calabria, Kier, Tomori, Ballo-Toure, Tonali, Kessie, Diaz, Krunic, Leao, Ibrahimovic. Dengan formasi 4-2-3-1 ala head coach Stefano Pioli. Sedangkan di tim tamu menurunkan Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Calhanoglu, Perisic, Lautaro, Dzeko. Dengan formasi 3-5-2 ala head coach Simone Inzaghi. Milan kehilangan Theo Hernandez karena suspended. Artinya Milan kehilangan kekuatan mereka di sisi kiri penyerangan Milan, di mana sang pemain pelapis jadi titik lemah di match ini, karena kualitas tidak sebanding sama Theo. Ini sangat dimanfaatkan Inter untuk bermain di flank kanan mereka, di mana Darmian di flank kanan head-to-head langsung sama flank kiri Milan ditempati Ballo-Toure. Yang mengakibatkan Milan susah untuk build up serangan mereka, akhirnya Milan coba main lewat tengah dengan Kessie. Pressing ketat Hakan ke Kessie membuat Kessie sedikit melakukan blunder fatal, bola kerebut Hakan dan Kessie menjatuhkan Hakan di kotak penalti pada menit 11. Hakan jadi eksekutor sukses mengoyak gawang Tatarusanu.
0-1 untuk Inter. Setelah kebobolan Milan mencoba keluar menyerang, hasilnya mendapat tendangan bebas di sisi kanan Inter pada menit 17, bola dieksekusi oleh Tonali, terjadi duel udara antara Tomori dan De Vrij, akan tetapi bola disundul De Vrij ke gawang sendiri. 1-1. Pertandingan menjadi seru, kedua tim saling serang, setelah sedikit berhati-hati. Dan lagi-lagi counter attack di sisi kanan Inter lewat Darmian pada menit 26. Menerobos masuk kotak penalti tetapi Ballo-Touré melakukan pelanggaran dan penalti. Dan penalti kedua buat Inter ini, dieksekusi oleh Lautaro, namun sayang penaltinya digagalkan oleh Tatarusanu. Skor masih 1-1 hingga akhir babak 1. Babak 2 Milan mengganti Ballo-Touré dengan Kalulu untuk memperkuat sisi kiri Milan. Permainan di babak 2 ini Inter sedikit dominan, mereka punya hasrat untuk menang sehingga meningkatkan intensitas penyerangan mereka dan menciptakan beberapa peluang emas di depan gawang, namun sayang tak ada yang jadi gol. Dan praktis Milan di babak 2 hanya menunggu dan sesekali melakukan counter attack hingga menit 70, setelah itu Milan kembali menguasai bola untuk mencoba mencari gol kemenangan. Hingga peluit akhir wasit ditiupkan, skor tetap 1-1. Dengan hasil ini Milan tetap belum terkalahkan dengan 32 poin di peringkat 2 berselisih 7 poin dengan Inter di peringkat 3 dengan 25 poin. Sekian review hasil derby Milan ini yang penuh gengsi dan tensi panas ini. Ciao. Demi mendukung perkembangan channel ini boleh dibantu subscribe, like, serta komen. Sampai jumpa. Salam satu rumput, Tushball Media.